Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyah Rahmayantri dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kira-kira apa itu persamaan kuadrat? Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c anggota bilangan real. A dan b disebut juga sebagai koefisien dan c disebut juga dengan konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Lalu, apa ya perbedaan dari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi peubahnya adalah 2 dan bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan dari fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat melalui gambar. Misalkan, kita memiliki sebuah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, dan sebuah fungsi kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6. Untuk persamaan kuadrat tersebut diperoleh garis x sama dengan negatif 2 dan garis x sama dengan negatif 3, di mana negatif 2 dan negatif 3 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Sedangkan untuk fungsi kuadrat tersebut, diperoleh grafik fungsi berbentuk parabola yang mempunyai nilai optimum. Bagaimana? Terlihat cukup jelas kan perbedaannya? Sekarang kita akan membahas mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama akan kita bahas adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Untuk memfaktorkannya, harus dicari bilangan p dan q sedemikian sehingga b per a sama dengan p tambah q, c per a sama dengan p kali q. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode memfaktorkan. Dari persamaan tersebut, kita peroleh a sama dengan 1, b sama dengan 5, dan c sama dengan 6. Carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 6, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Misalkan dua bilangan tersebut adalah P dan Q, maka P kali Q harus sama dengan 6 dan P tambah Q harus sama dengan 5. Berdasarkan tabel yang sudah kita buat, diperoleh nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Kita masukkan nilai P dan Q ke persamaan. Maka kita peroleh X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3.
Sekarang kita akan membahas cara menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna x tambah p dikuadratkan tambah q sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x kuadrat tambah b per a x tambah c per a sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah mencari nilai p dan q sedemikian sehingga memenuhi persamaan berikut. Jadi, untuk membentuk kuadrat sempurna, harus dicari bilangan p dan q sedemikian sehingga b per a sama dengan 2p dan c per a sama dengan p kuadrat tambah q. Atau lebih sederhananya didapatkan p sama dengan b per 2a dan q sama dengan c per a dikurangi b per 2a dikuadratkan. Sekarang, coba kita selesaikan contoh soal sebelumnya menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, kita peroleh a sama dengan 1, b sama dengan 5, dan c sama dengan 6. Harus dicari bilangan p dan q sedemikian sehingga b per a sama dengan 5 sama dengan 2 kali p, dan c per a sama dengan 6 sama dengan p kuadrat tambah q. Dalam hal ini didapat p sama dengan 5 per 2 dan q sama dengan 6 dikurangi 5 per 2 kuadrat, sama dengan negatif 1 per 4. Sehingga bisa kita tuliskan seperti persamaan berikut. Kita masukkan nilai p dan q yang sudah kita peroleh, maka dapat dituliskan x tambah 5 per 2 dikuadratkan dikurangi 1 per 4 sama dengan 0. Masing-masing ruas kita tambah 1 per 4. Maka x tambah 5 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. X tambah 5 per 2 sama dengan akar dari 1 per 4. X sama dengan positif negatif 1 per 2 dikurangi 5 per 2. Maka diperoleh nilai X1 sama dengan 1 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Dan nilai X2 sama dengan negatif 1 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, kita akan membahas cara yang ketiga, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang rumus ABC. Ya, rumus ABC adalah X sama dengan negatif B, positif negatif, akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tapi, teman-teman tahu gak sih dari mana diperolehnya rumus ABC? Pada bagian sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ekivalen dengan X kuadrat tambah B per AX tambah C per A dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna dengan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Sehingga diperoleh X tambah P dikuadratkan tambah Q sama dengan 0. Setiap ruas kita kurangi dengan Q, maka X tambah P dikuadratkan sama dengan negatif Q. Kita substitusikan nilai Q, maka
X tambah P dikuadratkan sama dengan negatif C per A dikurangi B per 2A kuadrat. X tambah P dikuadratkan sama dengan B per 2A kuadrat dikurangi C per A. X tambah P sama dengan positif negatif akar dari B per 2A kuadrat dikurangi C per A. Masing-masing ruas kita kurangi dengan P sehingga X sama dengan negatif P positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Nilai P kita substitusikan, maka X sama dengan negatif B per 2A positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per akar dari 4A kuadrat. Maka diperoleh X sama dengan negatif B per 2A positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, dari sini bisa kita temukan rumus ABC, yaitu X sama dengan negatif B positif negatif akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nilai yang berada di bawah akar, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, disebut juga sebagai diskriminan. Sekarang, coba kita kerjakan contoh soal sebelumnya menggunakan rumus ABC. Dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, telah kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Setiap nilai dari ABC kita substitusikan ke dalam rumus ABC, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 5 positif negatif akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1. Maka diperoleh X sama dengan negatif 5 positif negatif akar dari 25 dikurangi 24 per 2. X sama dengan negatif 5 positif negatif akar 1 per 2. Nah, di sini kita peroleh nilai X1 sama dengan negatif 5 ditambah akar 1 per 2 sama dengan negatif 2. Dan nilai X2 sama dengan negatif 5 dikurangi akar 1 per 2 sama dengan negatif 3. Dari ketiga cara yang tadi sudah dijelaskan, menurut kamu cara mana yang paling mudah? Sekarang, mari kita selesaikan latihan soal berikut ini. Bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah selesai? Sekarang, untuk persamaan kuadrat yang pertama, yaitu X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, memiliki nilai diskriminan sama dengan 0 dan akar penyelesaian X sama dengan negatif 1. Untuk persamaan yang kedua, yaitu X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, memiliki nilai diskriminan sama dengan 16 dan akar-akar penyelesaian X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Untuk persamaan yang ketiga, yaitu X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0, memiliki nilai diskriminan sama dengan negatif 3 dan tidak memiliki akar-akar penyelesaian. Dari latihan soal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk persamaan kuadrat yang memiliki nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar-akar. Untuk
persamaan kuadrat yang memiliki nilai diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar kembar. Dan untuk persamaan kuadrat yang memiliki nilai diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar berbeda. Bagaimana? Cukup mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.